Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya yang kami hormati Ibu dosen dan beserta seluruh rekan-rekan di kelas C2 Manajemen Universitas Warmadewa yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 3 mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Kartika Agung Dewata. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Pandey Madependi Setiawan dengan NPM 1932 121 478 dan beserta rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gideon Winata, NPM 1932 12 Perkenalkan nama saya Iputu Fernanda Kayasa, NPM 521. Baik, saya Ide Bagus Surya SMA 2A, NPM 19321212001. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Hadi Arismawan, NPM 19321211620. Perkenalkan nama saya Anak Agung Ayu Istri Rada Angareni, NPM 19321215005. Perkenalkan nama saya Iketut Adinastika Putra, NPM 1932 12 14 75. Perkenalkan saya Imade Surya Matawan, NPM 228. Baik, itu tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya kami lanjut ke materi. Adapun pokok bahasan dari proposal penelitian kami yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab ketiga metode penelitian. Yang melatar belakangi proposal penelitian ini yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dengan perangkat lainnya dalam suatu perusahaan dan memerlukan pengaturan atau manajemen yang baik. Potensi sumber daya manusia pada dasarnya merupakan salah satu modal dan memegang peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia sebaik mungkin. Sebab kunci sukses suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja. Akan tetapi faktor manusia merupakan faktor yang sangat penting. Di era globalisasi saat ini telah memunculkan suatu keadaan di mana persaingan semakin ketat dan menyentuh seluruh bidang usaha tanpa terkecuali. Dengan kondisi tersebut diperlukan peningkatan kualitas kerja agar dapat meningkatkan kinerja. Hal ini menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seluruh pelaku organisasi atau instansi. Kinerja karyawan yang baik dan tinggi sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan guna untuk meningkatkan laba perusahaan itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya kinerja karyawan itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Dalam prariset peneliti pada PT Kartika Agung Dewata ini ditemukan dua faktor pokok yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor tersebut adalah faktor disiplin dan motivasi kerja karyawan. Untuk selanjutnya, rumusan masalah dari proposal penelitian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang rumus masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kartika Agung Dewata? Yang nomor 2, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kartika Agung Dewata? 3, apakah disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT Kartika Agung Dewata? Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kartika Agung Dewata. Kedua, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kartika Agung Dewata. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kartika Agung Dewata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Bagi institusi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi institusi Universitas Warmadewa Denpasar, program studi S1 Manajemen, dalam mengembangkan ilmu sebagai bahan kajian untuk penelitian berikutnya supaya mencapai hasil yang lebih baik. Bagi peneliti,
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan peneliti tentang pengetahuan dan sikap perusahaan dalam meningkatkan pelaksanaan disiplin kerja dan motivasi kerja yang baik. Yang kedua, ada manfaat praktis. Bagi pembaca, dapat melakukan program peningkatan pengetahuan manajemen sumber daya manusia tentang hal tersebut sehingga nantinya akan menjadikan suatu penelitian ini sebagai pedoman. Bagi perusahaan, dapat menjadi acuan perusahaan untuk meningkatkan disiplin kerja dan motivasi kerja kepada karyawan sehingga akan meningkatkan kualitas karyawan dalam bekerja, melayani, dan mencapai target perusahaan. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan sumber untuk pengembangan dari penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Disiplin kerja. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi, sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap suatu pekerjaan. Sikap mental yang tercermin dari perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat, berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dikutip dari Syamsuddin 2006 bagian 78. Untuk lebih memperjelas arti dan makna dari disiplin kerja, Niti Semito pada tahun 2005 bagian 56 antara lain mengemukakan bahwa kedisiplinan lebih dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Istri Rada Anggareni, NPM 193211505. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi kerja. Harvisi menyatakan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mampu bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegritas dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi adalah suatu yang pokok yang menjadikan dorongan bagi seseorang untuk bekerja. Motivasi merupakan penggerak yang mengarahkan pada tujuan dan itu jarang muncul dengan sia-sia. Setiap organisasi tentu ingin mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peranan manusia yang terlibat sangatlah penting. Maka haruslah dipahami motivasi manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-orang untuk bekerja, atau dengan kata lain, perilaku merupakan cerminan yang paling sederhana dari motivasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian kinerja karyawan. Kinerja atau performance adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan atau job requirement. Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerjaan atau job standar. Mangkunegar mendefinisikan kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja output baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai karyawan per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Saya akan melanjutkan presentasi. Penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai perbandingan dan acuan dalam pembuatan penelitian ini, sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Penelitian, nama peneliti Iputu Bagus Sutano dan Made Yudi Damit. Judul penelitian, pengaruh komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Bali Mitra Wahana Rafting di Kabupaten Karangasem. Metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian,
1. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 2. Disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 3. Komunikasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian kedua, nama peneliti Kadek Novianti dan Niwayan Eka Mitahri 2017. Judul penelitian, Pengaruh Disiplin Kerja dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan pada De Becker, Bakery dan Pasar. Metode analisis multiple linear regresi. Hasil penelitian 1. Secara simultan disiplin kerja dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 2. Secara parsial disiplin kerja dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ketiga, nama peneliti Makira 2016. Judul penelitian, Pengaruh Disiplin Kerja, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Trans Retail Indonesia, Cabang Penakukang Makassar. Metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 1. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 2. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 3. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 4. Disiplin kerja, komitmen organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian keempat, nama peneliti Monica Rondon 2017. Judul penelitian, Pengaruh Motivasi, Komunikasi, dan Komitmen Karyawan terhadap Kinerja Karyawan di PT Asrat Abadi Manado. Metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian, motivasi, komunikasi, dan komitmen karyawan memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian kelima, nama peneliti Dinda Sarwa Harum, Febrian dan Suhanomo 2018. Judul penelitian, Pengaruh Pengawasan, Motivasi, Kerja dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening. Metode analisis multiple linear regresi. Hasil penelitian 1. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 2. Motivasi kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 3. Komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Berdasarkan pada tabel perbedaan ini terletak pada indikator penelitian, lokasi penelitian, dan tahun penelitian. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Disiplin kerja atau pengalaman masalah, pencarian informasi, serta evaluasi alternatif. Dan yang kedua ada motivasi kerja atau pujian, penghargaan, dan apresiasi terhadap pencapaian karyawan. Yang ketiga ada kinerja karyawan atau motivasi kerja, lingkungan kerja, dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Kartika Agung Dewata yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, sedangkan tahun penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Baik, berikutnya ada kerangka pemikiran. Berdasarkan telah kajian pustaka di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut, yaitu ada motivasi kerja atau X1 bertuju untuk ke kinerja karyawan, dan lingkungan kerja X2 juga bertujuan ke kinerja karyawan atau kinerja karyawan yaitu Y. Yang ke D adalah kerangka konseptual. Kerangka konsep menurut Sugiono 2014 adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritas antara variabel-variabel penelitian, yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka konsep dari penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kartika Agung Dewata yang berada di Kabupaten Tabanan. Yang ke E, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1, disiplin kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kartika Agung Dewata. H2,
diduga motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kartika Agung Dewata. H3, diduga disiplin kerja dan motivasi kerja secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kartika Agung Dewata. Sekian. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu metode penelitian, tempat atau lokasi penelitian dan objek penelitian. Tempat di dalam penelitian ini dilakukan pada PT Kartika Agung Dewata yang berlokasi di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, nomor 45 Tabanan, Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Ada objek. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kartika Agung Dewata. Ada metode penelitian, populasi dan metode penentu sampel. Yang pertama itu ada populasi. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ada metode penentuan sampel. Sampel dilakukan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besar sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Terhadap beberapa manfaat atau kegunaan lain dalam penggunaan sampel penelitian, selengkapnya akan kami bahas di bawah berikut ini. Metode peneliti. Yang pertama itu menghemat biaya, tenaga, dan waktu peneliti, sehingga yang telah dijelaskan sebelumnya, meneliti menggunakan sampel akan sangat meringankan tugas meneliti, karena tidak harus meneliti keseluruhan populasi, cukup dengan beberapa sampel yang terpilih. Yang kedua, memperoleh data yang menjadi lebih tepat karena cukup beberapa sampel yang diteliti, waktu yang digunakan pun relatif sebentar. Yang ketiga, menghasilkan gambaran perwakilan dari seluruh populasi pengguna sampel yang tepat diharapkan mampu memberikan informasi terkait populasi yang diteliti melalui perwakilan beberapa sampel saja, sehingga informasi yang dibutuhkan mempertanggungjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan. Yang keempat, menentukan presisi atau ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh. Yang kelima itu ada cara penggunaannya cenderung lebih sederhana sehingga mudah untuk dilaksanakan. Dan yang keenam, memberikan informasi yang banyak dengan biaya yang rendah. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan melanjutkan presentasi. Identifikasi variabel penelitian pada PT Kartika Agung Dewata ini menggunakan dua variabel bebas. Satu variabel terikat, yaitu variabel bebas X. Variabel bebas independen adalah variabel yang tidak tergantung dan tidak mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel bebas adalah disiplin kerja dan motivasi kerja. Variabel terikat dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya dan menjadi akibat dalam pelatihan ini. Yang termasuk variabel terikat adalah kinerja karyawan. Definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah melekatnya arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. Pengertian operasional variabel ini kemudian diuraikan menjadi indikator empiris, yaitu meliputi disiplin kerja. Kedisiplinan lebih dapat diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Motivasi kerja adalah kemampuan yang timbul karena adanya dorongan dari dalam diri karyawan sebagai hasil integrasi keseluruhan daripada kebutuhan pribadi. Pengaruh lingkungan fisik dan sosial, di mana kekuatannya tergantung daripada proses pengintegrasian tersebut. Kinerja karyawan.
Mangkunegara yang berpendapat kinerja karyawan merupakan hasil kerja seseorang secara kualitas maupun secara kuantitas yang telah dicapai oleh karyawan dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Jenis data. Jenis data berdasarkan sifat. Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung dan berupa angka-angka seperti data jumlah pegawai, jumlah hari kerja, dan tingkat absensi karyawan. Data kuantitatif adalah data yang tidak dihitung atau data yang bukan merupakan angka melainkan uraian-uraian seperti sejarah perusahaan dan struktur organisasi. Jenis data menurut sumbernya. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati pertama kali oleh peneliti, misalnya jawaban kuesioner, gaya kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti, melainkan dikumpul oleh pihak lain, misalnya dokumen perusahaan maupun literatur yang ada hubungannya dengan peneliti. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung tentang objek yang diteliti. Yang kedua, ada metode wawancara. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkompeten untuk mendapat informasi yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Yang ketiga, ada metode kuesioner. Metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada karyawan pada PT Kartika Agung Dewata tentang masalah yang akan dibahas. Yang keempat, ada metode studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan atau dokumentasi yang ada di perusahaan yang erat kaitnya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat bilangan atau angka-angka. Sumber data penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner pada variabel disiplin kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Pada masing-masing jawaban kuesioner dikuantitatifkan dengan memberi skor yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua, ada analisis regresi linier berganda. Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 3 variabel bebas, yaitu gaya kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, dan disiplin kerja dengan variabel terikat, yaitu kinerja karyawan. Di samping itu ada uji asumsi klasik yang terdiri dari yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterokedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis yang terdiri dari yang pertama uji signifikansi simultan, yang kedua uji signifikansi parameter individual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.